welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini sesuai sama janji aku di video yang sebelumnya, jadi aku hari ini mau ngebahas mengenai perbedaan antara keratin, smoothing, dan juga rebonding. Tiga treatment ini itu sama aja memiliki fungsi yang sama-sama bisa meluruskan rambut. Tetapi ada loh perbedaan yang harus kalian ketahui sebelum memilih treatment yang mana yang sesuai dengan jenis dan kebutuhan rambut kalian. Nah, jangan sampai salah pilih treatment ya. Yang pertama, aku bakal bahas dari harga terlebih dahulu. Untuk harga yang paling murah di antara ketiga treatment ini adalah rebonding. Jadi rebonding itu paling murah ya guys. Harganya itu berkisar 150 sampai 250 ribu. Nah, kalau smoothing harganya itu lebih mahal daripada si rebonding. Jadi smoothing itu harganya berkisar dari 250 sampai 400 ribu. Bahkan bisa lebih ya guys, tergantung dengan jenis rambutnya, kemudian tingkat ketebalan rambutnya, dan kepanjangan rambutnya. Sedangkan keratin dia tuh memiliki harga yang paling mahal di antara ketiga treatment ini. Jadi harganya itu berkisar 500.000 sampai 700.000 atau bahkan bisa lebih jutaan, tergantung dari salonnya kasih harga berapa ya guys. Dan aku udah pernah cobain keratin sendiri di rumah. Aku juga ada buat videonya, yang ini aku udah posting juga guys. Jadi di video itu aku udah jelasin bagaimana cara penggunaannya, step-stepnya. Jadi kalian langsung tonton aja bagi kalian yang ingin melakukan keratin sendiri di rumah. Oke? Aku mulai dari rebonding dulu. Jadi rebonding itu memiliki kandungan atau bahan kimia yang paling tinggi dan juga paling keras gitu ya. Dan obatnya itu lebih gampang menyerap aja gitu ke lapisan kutikular rambut kita, sehingga bisa mengubah struktur alami rambut kita itu menjadi lurus selurus-lurusnya. Selanjutnya smoothing. Jadi smoothing ini juga memiliki bahan kimia ya, cuman nggak sebanyak atau nggak setinggi yang dimiliki oleh rebonding. Dan juga smoothing ini dia nggak merusak struktur alami rambut kita. Tingkat kelurusannya itu juga natural ya, jadi seperti rambut alami, nggak yang lurus banget seperti rebonding atau yang nggak plek gitu lurusnya itu masih natural, masih kayak kelihatan rambut alami yang tanpa dikasih obat gitu. Poin plusnya minim kerusakan karena kandungan bahan kimianya itu nggak terlalu banyak. Nah, kalau ingredients dari keratin ini yaitu keratin dan juga protein. Biasanya aku pakai keratin ini untuk menyehatkan rambut aku yang udah mau mulai rusak gitu, yang diakibatkan karena terkena proses kimia. Karena aku sering banget yang namanya ganti-ganti warna rambut aku guys. Jadi biasanya kalau udah mulai rusak, aku pakai keratinnya. Keratin ini bisa meluruskan rambut kita juga, tetapi lurusnya itu nggak yang selurus rebonding maupun smoothing. Contohnya seperti rambut aku 1 minggu yang lalu baru selesai keratin. Jadi ini tuh hasilnya nggak yang lurus banget, cuman dia tuh lebih rapi, lebih mudah diatur, dan lebih halus. Tentunya lebih sehat juga. Sebenarnya keratin itu juga memiliki bahan kimia, tetapi benar-benar sedikit banget, jadi nggak merusak rambut kita. Si keratin ini juga bisa mengisi kembali protein yang telah berkurang, dan juga bisa mempertahankan protein yang ada di rambut kita agar tetap sehat. Nah, yang ketiga adalah cara pemakaiannya. Jadi guys, pemakaian smoothing dan rebonding ini hampir sama atau bahkan sama banget gitu. Dimulai dari bilas, kemudian pemberian obat yang pertama, dibilas lagi, dicatok, pemberian obat yang kedua, dibilas lagi, dan dicatok lagi. Jadi ada 2 kali gitu, 2 kali pemberian obat dan 2 kali catok gitu. Nah, untuk waktu pengerjaannya itu berkisar 3 sampai 5 jam, tergantung panjang rambut dan ketebalan rambut kita. Dan tergantung orang salonnya juga. Kadang ada yang ngerjainnya itu sampai 2 orang gitu. Jadi lebih cepat dan nggak memakan waktu banyak. Yang lama itu adalah nunggu waktu obatnya itu meresap, karena masih ditunggu sekitar 40 menitan gitu baru dibilas. Untuk keratin ini dia nggak gitu memakan waktu yang lama. Pengerjaannya itu sekitar 2 sampai 3 jam atau bahkan bisa lebih cepat tergantung dari rambutnya ya, ketebalan dan panjangnya. Dan untuk step penggunaannya itu benar-benar sedikit banget. Jadi dimulai dari cuci rambut, kemudian pemberian obat keratinnya, kita tunggu 40-an menit gitu. Selanjutnya dikeringkan pakai hair dryer. Setelah kering kita catok menggunakan catokan, dan setelah itu dibilas baru dicatok lagi. Jadi segampang itu dan bener-bener bentar banget gitu, nggak memakan waktu yang lama. Jadi untuk kalian yang memiliki rambut keriting benar-benar susah untuk diluruskan dan juga mengembang, aku saranin kalian untuk memilih rebonding. Seperti yang aku bilang tadi, rebonding itu bisa mengubah struktur alami rambut kita itu menjadi benar-benar lurus. Untuk kalian yang memiliki rambut ikal lurus gitu, kemudian yang gak gitu keriting dan bergelombang, aku sangat saranin kalian untuk melakukan smoothing. Dan smoothing ini juga cocok sih untuk kalian yang malas catokan. Dan untuk hasilnya juga terlihat lebih lurus alami
wangi dan juga rapi tentunya. Nah, selanjutnya yang keratin. Meskipun keratin ini bisa meluruskan rambut juga, tetapi nggak untuk rambut yang keriting. Dan kalau misalnya yang keriting, aku lebih saranin kalian untuk melakukan rebonding ataupun smoothing gitu ya. Kalau misalnya keratin ini nggak begitu meluruskan rambut yang keriting. Keratin ini cuma bisa untuk menyehatkan rambut, meluruskan, menghaluskan, dan membuat rambut itu lebih gampang diatur. Yang kelima adalah ketahanannya. Jadi aku bakal mulai dari rebonding dulu. Untuk ketahanannya, rebonding ini adalah yang paling tahan lama. Bisa bertahan 1-2 tahun, guys. Apalagi kalau misalnya rambutnya itu nggak dipotong, dia tuh bisa bertahan selama itu. Tetapi rebonding ini perlu di-retouch 6 bulan sekali gitu. Karena biasanya kalau rambut yang keriting atau rambut yang ikal, kalau misalnya udah panjang itu dia akan ada perbedaan antara rambut yang udah di-rebonding sama yang nggak di-rebonding. Jadi biar supaya hasilnya sama gitu perlu di-retouch 6 bulan sekali. Nah, sedangkan untuk smoothing biasanya ketahanannya itu gak begitu lama ya, berkisar 6-8 bulan aja. Nah, untuk keratin tingkat ketahanannya itu yang paling cepat, hanya berkisar 2-3 bulan aja, guys. Nah, yang keenam adalah perawatan setelahnya. Jadi guys, setelah kita melakukan treatment keratin, rebonding ataupun smoothing, lebih baik jangan terkena air dulu atau jangan keramas dulu kurang lebih 72 jam atau 3 harian. Dan jangan ikat rambut. Untuk rebonding dan smoothing, usahain pilih hair care yang benar-benar melembutkan gitu dan bebas dari kandungan sulfat. Dan juga tetap gunakan masker ataupun vitamin rambut supaya kesehatan rambut kalian tetap terjaga dan gak rusak. Sedangkan keratin dia tuh memiliki banyak aftercare-nya, mulai dari pemilihan sampo-nya, conditioner, masker, vitamin rambut juga itu harus yang berbasis keratin. Guys, jadi itulah tadi hasil dari video aku. Kira-kira gimana? Udah tahu belum mau menentukan treatment rambut yang mana yang sesuai sama kebutuhan rambut kalian? Kalau misalnya kalian masih bingung, kan bisa tanya di kolom komentar, pasti bakal aku jawab. Dan terima kasih udah tonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya. Bye bye.